Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah saat ini kami bisa hadir bersama anda untuk anda. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu agung, tamu mulia. Itu hadir bersama kita Al-Habib Agil bin Yahya, Pembina Majlis Samsi Syumus Hitam Putih Kota Majalengka. Alhamdulillah kita pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, kita sapa beliau terlebih dahulu yang sudah ada di hadapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat semua. Insyaallah. Akan selalu Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan guru kita Al-Habib Agil bin Yahya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, amin, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah urusan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang-bincang. Beliau ini salah satu pendiri Majlis Samsi Syumus Hitam Putih ya, insyaallah bisa cerita sedikit sejarah awal-awal berdirinya Majlis Samsi Syumus Hitam Putih sebelum kita akan membahas yang lainnya insyaallah. Fadhil ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada, ya, di Kabupaten Majalengka ini kami ada majlis yang kami namakan Majlis Hitam Putih Samsi Syumus. Tentunya majlis ini adalah majlis zikir, majlis maulid, juga majlis taklim, yang mana kenapa kami namakan hitam putih? Karena melihat background ke belakang, banyak di antara jamaah kami yang tadinya itu, mohon maaf, itu adalah orang-orang yang kurang perhatian, orang-orang yang dianggap sepele gitu ya, atau dianggap awam, sehingga mereka di kalangan masyarakatnya seolah seperti dijauhi. Akhirnya kami berkat bimbingan daripada guru-guru semua, kami rangkul mereka, kemudian kami ajak mereka untuk berzikir kepada Allah, untuk belajar membersihkan daripada hati, dan tentunya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dinamakan Majlis Hitam Putih. Kenapa diambil Samsi Syumusnya? Ya, bukan berarti kita mencatut nama Majlis Samsi Syumus yang sudah besar di kota Jakarta sana, akan tetapi kita mengambil daripada salah satu nama gelar, yaitu Suhibur Ratib Ala Idrus Samsi Syumus, karena kami juga yang di dalamnya kami bacakan aurat, di antaranya adalah Ratib Ala Idrus yang kami dapat ijazah dan izin daripada Syekhuna Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus Ciawi Bogor. Masyaallah. Seperti Ustaz mungkin. Masyaallah, alhamdulillah, masyaallah. Jadi sahabat, beliau ini salah satu pembina Dewan Guru Majlis Samsi Syumus Hitam Putih. Maka untuk sahabat semuanya yang ada di Majalengka dan sekitarnya bisa merapat di antara rutinan beliau ada di malam apa, Bib? Kami yang rutin setiap minggunya itu berada di malam Selasa, Ustaz. Malam Selasa. Kita door to door, dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari satu kampung ke kampung lain. Di malam Selasa kami bacakan aurad-aurad yang kami bacakan, di antaranya adalah pembacaan ratib. Insyaallah. Ratib yang dibaca yang kami kenal selama ini kan ada Ratib Al-Haddad, ada Ratib Al-Idrus, ada Ratib Al-Atas. Yang di Samsi Syumus ini yang dibaca Ratib apa ya, Bib? Yang dibaca adalah Ratibul Haddad,
juga sama Rotib Al-Andarus. Rotib Haddad kami mengambil sanad daripada Pondok Pesantren Jaga Satu, Cirebon. Rotib Al-Andarusnya kami menyambung sanad kepada Syekhuna Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tadi juga sahabat kita telah dengarkan di antara rutinan beliau dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan saat ini kita memang berada di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mengambil hikmah dan pelajaran yang mungkin bisa kita kenang selalu nantinya dan bisa kita amalkan daripada beliau. Ya Habib, di mana-mana sekarang Masya Allah di rumah-rumah hampir mengadakan maulid, di musola-musola mengadakan maulid, bahkan di masjid-masjid mengadakan maulid. Masya Allah, semuanya semakin tahun semakin gebiar, semakin meriah, Masya Allah. Kalau dulu Bib, waktu kami masih kecil gitu, maulid ini kayak Masya Allah sangat jarang sekali. Bahkan mungkin di tiap musola itu ada yang beberapa musola tidak mengadakan maulid. Akan tapi di saat ini Masya Allah hampir tiap musola mereka merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Apa pesan-pesan Habib atau pelajaran-pelajaran yang bisa disampaikan dan bisa diamalkan oleh kami kepada antum ya Habib? Masya Allah. Ya. Memang ini hasil daripada dakwahnya para guru-guru kita tentunya. Masya Allah. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai semuanya, yang mana berkat kegigihan para beliau-beliau akhirnya Maulid Nabi dari tahun ke tahun semakin meriah, semakin gebiar, bahkan banyak orang sekarang menjadi lebih paham akan apa itu yang namanya Maulid Nabi. Dan terbukti kita lihat di semua desa hampir ya, terkhusus di Kabupaten Majalengka ini di bulan Rabiul Awal itu semua penuh hampir tiap malam, bahkan pagi, siang, sore, malam di tiap-tiap desa, tiap-tiap musola ada perayaan daripada Maulid Nabi Muhammad. Tentunya ya Ustadz dan ikhwan fillah semuanya, perayaan Maulid Nabi ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu salah seorang pernah ditanya, apa nikmat terkecil yang Allah berikan kepadamu? Kemudian orang tersebut jawab, nikmat terkecil yang aku terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut kita nafas luar biasa Ustaz ya, nikmat besar. Tapi kata alim tersebut nikmat terkecil adalah nafas. Ditanya lagi orang alim ini, kemudian nikmat terbesar apa yang Allah berikan kepadamu? Nikmat paling besar apa yang engkau terima dari Allah? Orang alim itu jawab, nikmat terbesar yang kami terima, bukan cuma diri tapi kami semua terima, adalah dilahirkannya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita ambil pelajaran dari sini. Perayaan Maulid Nabi merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang itu fakta. Tanpa Kanjeng Nabi kita tidak bisa seperti sekarang. Tanpa Kanjeng Nabi kita tidak bisa mengenal Islam. Tanpa Kanjeng Nabi kita tidak tahu cara membaca daripada Al-Quran, tidak tahu tata cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul perayaan lahirnya Kanjeng Nabi ini sebagai tanda syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah masyarakat kita sudah lebih memahami akan hal seperti ini. Alhamdulillah. Insyaallah ternyata gebiar Maulid Nabi Muhammad SAW ini memang tidak lepas daripada dakwahnya para guru-guru mulia kita. Betul. Daripada kegigihan beliau dalam mensyiarkan Maulid Nabi Muhammad SAW, dari semenjak ya dari debainya, dari dia ulaminya, dari sinturonnya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang selalu membimbing kita, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya, rahmat kasih yang diberikan kepada beliau semua, dan mudah-mudahan kita sebagai muridnya bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Baik Habib, kalau kita bersyukur atas kenikmatan Maulid Nabi ini, kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita dapatkan? Biasanya orang itu kalau ada amalan, apa yang kita dapatkan? Masya Allah. Nah kita ini sekarang setiap
tiap malam maulid, pagi maulid. Ini kan tanda syukur kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Habib, Betul. apa yang akan kita dapatkan ya Habib di balik semua aktivitas-aktivitas yang selama ini kita fokuskan ya Habib? Masya Allah. Saya teringat Ustaz, Iya. ada satu kisah, Iya. satu cerita yang dimana kisah ini terjadi dulu di zaman Kanjeng Nabi. Di zaman Kanjeng Nabi ada satu perkampungan, ada satu wilayah, ada satu desa, di mana di desa tersebut ada sekelompok ibu-ibu Ustaz. Ada sekelompok ibu-ibu ini rutin di setiap hari Senin, ibu-ibu ini melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya ibu-ibu ini mengumpulkan daripada makanan, mengumpulkan daripada pakaian yang tentunya masih layak dipakai, kemudian mengumpulkan daripada harta-harta mereka. Kemudian setelah itu dikumpulkan dan dibagikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Kegiatan ini rutin dilakukan Senin ketemu Senin, sampai ketemu bulan, sampai ketemu tahun. Akhirnya kabar baik ini kedengar oleh telinga mulianya Habibuna Muhammad. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi saat itu memanggil salah seorang sahabatnya. Dipanggillah salah seorang sahabatnya dan kemudian disampaikan, "Wahai sahabat, apakah engkau pernah mendengar di satu kampung sana terdapat sekelompok ibu-ibu yang setiap hari Senin mengumpulkan makanan, pakaian, bahkan hartanya untuk mereka bagi-bagikan?" Ternyata sahabat ini sudah mengetahui, Ustaz. Masya Allah. Kata sahabat, "Ya Rasul, sungguh aku telah mengetahuinya." Kemudian ini sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendatangi tempat tersebut, untuk menanyakan kepada ibu-ibu tersebut. Singkat cerita, didatangi itu ibu-ibu satu kampung tersebut dan ditanyakan tentang kebenaran kabar tersebut. Ternyata betul adanya. Ada sekelompok ibu-ibu di tempat sana melakukan hal-hal seperti itu, mengumpulkan makanan, pakaian, bahkan apa yang dibagi-bagikan. Sahabat Rasul ini bertanya, "Wahai ibu-ibu, apa yang menjadi dasar ibu-ibu di sini melakukan hal seperti ini?" Itu. Ibu-ibu ini menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh kami mengetahui bahwasanya Rasulullah Muhammad di setiap hari Senin selalu berpuasa, yang mana puasanya ini sebagai tanda syukur atas dilahirkannya beliau pada hari Senin. Sedangkan kami ini perempuan, kami ini wanita, yang mana wanita ini kadang tidak seperti laki-laki yang selalu punya waktu. Akhirnya kami melakukan kegiatan seperti ini, yang mana tujuan kami tidak lain," kata ibu ini, "adalah sebagai bentuk syukur kita merayakan daripada hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW." Singkat cerita Ustaz, ini sahabat mendatangi Kanjeng Nabi kembali, menceritakan seluruhnya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian disampaikan, dikatakan oleh Kanjeng Nabi saat itu, "Salah satu yadkhulunal jannah bighairi hisab." Wahai sahabat, sungguh ada 3 golongan manusia yang aku jamin, kata Kanjeng Nabi, akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Masya Allah. Kita tahu tentunya masuk surganya Allah itu macam-macam. Tidak gratis. Ada yang dijemur dulu, di bawah teriknya matahari, bahkan ada yang sampai tergelincir dulu ke dalam nerakanya Allah kemudian masuk surga. Ini ada 3 golongan yang dijamin oleh Kanjeng Nabi tentunya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, siapa mereka? Man hum ya Rasul?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi saat itu, yang pertama, "Rajulun a'dhamu biladi bisururin waftihaji." Kata Kanjeng Nabi, siapa orangnya yang gembira, yang senang, yang merayakan daripada hari lahirku, kata Kanjeng Nabi, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka orang tersebut aku jamin bakal masuk surganya Allah tanpa hisab. Masya Allah ini. Masya Allah. Sekarang banyak seperti ini. Jadi memang bukan saja sekadar kita maulid saja, bukan. Tapi ternyata dibalik daripada perayaan maulid ini, kita akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan keberkahan di antaranya tadi ya.
kita seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk surga tanpa hisab. Dijamin oleh kanjeng Nabi. Dijamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kita cari, para sahabat. Kita mau masuk surga lewat mana? Betul. Dosa kita banyak ya, sholat kita seperti apa? Jauh daripada khusyuk, puasa kita jauh daripada sempurna, amal kita banyak maksiatnya. Maka masya Allah sahabat, jangan ragu lagi untuk untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan jangan malu. Barangkali Habib di antara kita ini ada yang ingin mengadakan Maulid tapi malu ya Habib. Ya, bagaimana solusinya ya Habib? Kadang-kadang malu mungkin bukan pada tempatnya ya Habib. Dia pengen mengadakan Maulid di rumahnya tapi malu dari konsumsinya atau apanya seperti itu. Awalnya tidak bisa menjamu tamu. Masya Allah seperti itu ya Habib. Barangkali bisa digugah pencerahan untuk para sahabat semuanya biar supaya tetap semangat adakan Maulid walaupun dengan Masya Allah. Ya betul. Memang di kita masih banyak yang menjadi tolak ukurnya itu adalah berkat. Iya betul, masya Allah. Padahal yang lebih besar daripada berkat adalah berkah. Berkah. Ini hampir sama nih. Iya. Berkat dengan berkah hampir sama, tapi sungguh yang lebih besar adalah berkahnya. Tatkala kita punya keinginan yang besar untuk mengadakan daripada Maulid Nabi, tapi terkendala oleh faktor, salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, maka saya cuma bisa menyarankan minimal di rumah kita dibacakan Maulid oleh keluarga kita sendiri. Kita ajak istri kita, ajak pasangan hidup kita, ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk baca daripada Maulid Nabi, untuk membaca daripada sirah perjalanan kehidupannya kanjeng Nabi. Insya Allah, jika dimanapun tempatnya dibacakan daripada Maulid Nabi, insya Allah di tempat itu pula kanjeng Nabi bakal hadir. Masya Allah. Bahkan mengingat wajah kita. Masya Allah, subhanallah. Sahabat, adakan Maulid di rumah-rumah kita, walaupun cuma pihak keluarga saja, atau mungkin barangkali keluarga kita tidak bisa, kita panggil satu ustaz untuk memimpin daripada awal sampai akhir. Kita sebagai keluarga ini kita mendengarkan, masya Allah. Dan insya Allah Ustaz, sebetulnya insya Allah banyak juga di majalah yang kayak sebetulnya para alim ulama, para santri ketika diundang Maulid, bukan tolak ukurnya bukan berkat ya, bukan makanan, bukan minuman ya, masya Allah. Tolak ukurnya adalah berkahnya. Iya, masya Allah. Terkadang mindset di masyarakat itu yang masih beranggapan ketika merayakan Maulid Nabi harus ada. Padahal insya Allah daripada kalangan ulamanya, kiainya, asatidnya, ustadznya, habaibnya, insya Allah kita tidak memikirkan hal seperti itu. Yang jelas kita cari adalah ridhonya Allah dan kita mengobati kerinduan kita kepada Habibuna Muhammad. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya Habib. Masih ada 2 lagi tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Insya Allah di kesempatan waktu kita akan bahas lagi bersama beliau, guru kita Habib Agil bin Yahya. Sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Habib untuk doa sejenak, doa untuk kita semuanya. Angga ya Habib. Allah sallallahu alaihi wa sallam wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'awni rabbi wa manzila ya Rabbana la tarhamdu. Kama yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma ajirna min ghairi dharar wa aghnina min ghairi al-batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma rizqna min al-uquli aw farha wa min al-adhani asbaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-afiyati aqmalaha wa min ad-dunyai khairaha wa min al-akhirati na'imha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syukran ya Habibana, masyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tonton terus channel beliau
di Cilapa Bib? Putra Kandias. Putra Kandias. Insyaallah jangan lupa untuk menonton, share, subscriber dan komen yang baik-baik. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan berkah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pamit. Akhir lisan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.